Glory, haleluya, haleluya, Haleluya. puji Tuhan, haleluya, haleluya. Seberapa saudara yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan, puji Tuhan. Saya melihat banyak yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup ini. Amin. Jemaat Elohim diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup ini. Terima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus baik. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Amin, haleluya. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, ku agungkan. sama-sama angkat tanganmu dan katakan haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Kami meninggikan Engkau. Haleluya, Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya.
Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau layak disembah, haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Glory, haleluya. Terima pujian, Amin, haleluya. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Oh, haleluya. Amin. Sebab Kau layak. Terima pujian, glory, haleluya. Amin. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin. Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau layak disembah. Engkau layak diagungkan. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan hati-Mu Tuhan. Umat-Mu akan memulaikan ibadah. Roh Kudus hadir di tempat ini. Malaikat Tuhan hadir di tempat ini. Kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Yang datang dengan sakit pulang dengan kesembuhan. Amin. Yang datang dengan berbeban berat pulang dengan kelegaan. Jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan. Kekuatan daripada Allah terus menyertai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan yang bertugas diurapi Tuhan. Jemaat Tuhan yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, diurapi Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada saat ini didasarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Sobat di dunia bisa tidak setia. Hanya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit dari Amin. tempat dudukmu dan salamin kiri kanan. Katakan, Yesus sobat yang setia. Yesus sobat yang setia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus.
setia. Haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Amin. Yes. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lambaikan tanganmu, katakan namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Amin. Untuk mengikutmu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus baik. Amin. Haleluya. Engkau sahabat kami Tuhan. Amin. Sama-sama katakan Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Amin. Glory. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih. Glory. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari Tuhan kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya, glory, haleluya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, haleluya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, glory, haleluya. Firman-Mu ya dan amin, glory, haleluya. Aku percaya, amin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, firman-Mu, haleluya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, haleluya, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, Amin. jaminan keselamatan Amin. ya dan amin. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam pujian penyembahan. Terima kasih Terima kasih. buat lawatan Tuhan dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Mujizat Allah terjadi. Amin. Kami boleh merasakan mujizat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman, menyampaikan pesan Tuhan. Berikan dia hikmat, pengurapan Allah terus menyertai hamba-Mu. Bahkan kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada kami.
agar kami boleh mengerti rencana Tuhan yang indah bagi kami pribadi. Kami boleh mengerti rencana Tuhan yang indah buat keluarga kami. Kami boleh mengerti rencana Tuhan yang indah bagi pelayanan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Setiap serangan iblis yang ingin mengambil benih firman itu, Ya Tuhan. kami bersatu hati, kami tolak, hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan menjadi milik kami. Amin. Kami siap mendengarkan firman, Haleluya. didasarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat kembali kita bertemu untuk menikmati makanan rohani lewat kebenaran firman Allah. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya beri tema menghormati Tuhan. Hormat memiliki arti menghargai atau respect, serta memperlakukan dengan istimewa. Tetapi saudara, terkadang tanpa kita sadari, kita tidak menghormati Tuhan, padahal Tuhan menghendaki agar kita menghormatinya. Kita harus menghormati, menghargai, meninggikan Tuhan lebih dari siapapun atau apapun juga. Nah saudara, saat ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kita baca hari ini merupakan teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak menghormati Tuhan. Ketidakhormatan mereka terhadap Tuhan itu terlihat dari perkataan mereka di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 yang sudah kita baca tadi. Di sana mereka berkata, yang pertama bahwa sia-sia beribadah kepada Allah. Kemudian kedua, mereka berkata, apa untungnya kita memelihara firman-Nya? Dan kemudian yang ketiga, mereka berkata, berbahagia orang yang gegabah. Nah saudara, hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa orang fasik atau orang yang tidak benar itu seakan-akan lebih sukses dari mereka yang taat beribadah kepada Tuhan. Namun apakah benar demikian? Tentu saja tidak saudara. Kita tahu bersama bahwa Dia Allah yang Maha Tahu. Allah bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana orang yang beribadah kepada Allah dan tidak, mana orang benar dan mana orang fasik. Semua ibadah kita kepada Allah itu tidak akan ada yang sia-sia, semuanya itu tercatat. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-16 dalam pembacaan kita tadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mau belajar dari dua keluarga di dalam Alkitab, yaitu keluarga Abinadab dan Obed-Edom. Yang pertama kita melihat Abinadab. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7.
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata di sana, lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya kita mau bandingkan, mari kita melihat keluarga Obed-Edom. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, saudara, kita perhatikan di sana, tabut Tuhan itu ada di rumah Abinadab, dikatakan tadi itu selama 20 tahun. Tetapi kita bisa melihat, tidak ada satu ayat pun yang mencatat bahwa keluarga Abinadab diberkati Tuhan. Tetapi kita melihat keluarga Obed-Edom, tabut Allah ada di rumah Obed-Edom itu hanya selama 3 bulan. Dan Alkitab mencatat keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara, apa yang membedakan keluarga Abinadab dan Obed-Edom? Kita melihat keluarga Abinadab ini menganggap bahwa tabut Allah yang adalah kehadiran Allah itu sebagai hal yang biasa. Hal itu terbukti di dalam 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Kita melihat, dikatakan di sana, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia di sana karena ketelodorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, saudara, kita bisa melihat Usa yang adalah anak dari Abinadab, dikatakan tadi dia menjamah tabut Allah. Padahal Tuhan sudah berkata hal itu tidak boleh dilakukan, karena hanya imam yang boleh melakukannya. Sehingga pada akhirnya hal itu membuat Tuhan menjadi marah. Karena apa? Hadirat Tuhan disepelekan atau dianggap biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menganggap bahwa ibadah itu adalah hal yang biasa, kita tidak memperlakukan dan memperhatikan khusus, maka puluhan tahun kita beribadah pun akan tetap sama. Tetapi mari kita melihat keluarga Obed-Edom. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal 15 dijelaskan di sana bahwa Obed-Edom ini meninggalkan Kiryat Yarim, tempat di mana ia diberkati dengan luar biasa. Kemudian ia mengikuti Daud ke Yerusalem. Setelah itu di sana ia menjadi penunggu kemah Allah, di mana tabut Allah ada di dalamnya. Nah, kita lihat, saudara, ini adalah bukti bahwa ia sangat rindu akan hadirat Tuhan. Obed-Edom begitu menghormati Tuhan dan kehadirannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya respon yang sama dengan Obed-Edom? Kita harus menghormati Tuhan dengan beribadah yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Tetapi yang terjadi, saudara, hari-hari ini begitu miris. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak menghormati Tuhan dalam ibadah. Saat pujian penyembahan hanya bersikap biasa, bahkan ada yang hanya menjadi penonton.
Saat firman Tuhan disampaikan hanya keluar masuk. Bahkan ada yang keluar tidak masuk-masuk lagi sampai firman Tuhan selesai disampaikan. Bahkan juga saudara banyak yang pulang sebelum ibadah selesai. Saya mau berkata bahwa sikap seperti ini adalah sikap yang tidak menghormati Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang kita baca di awal tadi, di dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Dikatakan di sana bahwa akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Jadi kalau kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan jauh dari kita, maka jangan kita salahkan Tuhan. Tetapi perhatikan hidup kita. Jangan-jangan ada yang salah dengan ibadah kita. Mari saat ini kita mau koreksi diri kita masing-masing. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghormati Tuhan di dalam ibadah. Mengapa? Yang pertama, karena identitas Tuhan menuntut kita harus menghormati Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah penebus umat manusia. Tuhan adalah pemelihara segala sesuatu. Tuhan layak dan berhak untuk dihormati. Jikalau kita mengatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan, kita harus menghormatinya. Kemudian yang kedua, karena Tuhan itu hadir di dalam ibadah. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di sana Ia hadir. Jadi meskipun hari ini saudara hanya beribadah di rumah, mungkin hanya bersama suami atau istri, orang tua ataupun anak-anak, Tuhan hadir di rumah-rumah saudara. Kalau Tuhan Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta hadir, bagaimana bisa kita tidak menghormatinya? Maka tetaplah beribadah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hormat dan takut kepada Tuhan adalah cara beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya jika kita tidak menghormati Tuhan? Yang pertama mari kita melihat di dalam Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengerimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Nah kita bisa melihat saudara di sana, apa akibatnya jika kita tidak menghormati Tuhan? Yang pertama, maka kita akan menerima kutuk. Kita melihat contoh di dalam Alkitab, yaitu Imam Eli. Kita melihat di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29 sampai 36. Firman Tuhan katakan di sana, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku,
akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Nah, kita bisa melihat saudara, apa yang terjadi dengan Imam Eli. Dikatakan karena dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan, sehingga akhirnya apa yang dia dapatkan? Kita sudah baca tadi, kutuk yang diterima oleh Imam Eli. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau terima berkat daripada Tuhan, maka kita harus menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita melihat di dalam Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, kita akan lihat bagian A dikatakan di sana, maka aku pun akan membuat kamu hina. Yang kedua adalah ketika kita tidak menghormati Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah hinaan. Contoh di dalam Alkitab yaitu Saul. Mari kita melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Kita lihat saudara Saul, dia adalah raja pertama di Israel. Tetapi ketika dia bertindak tidak menghormati Tuhan, maka akhirnya hinaan yang ia dapatkan. Dikatakan bahwa jabatannya, kedudukannya itu diberikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita baca kembali dalam Maleakhi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 tadi, seterusnya dikatakan di sana, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Yang ketiga, kalau kita tidak menghormati Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita akan direndahkan. Contoh di dalam Alkitab, yaitu Nebukadnezar. Mari kita melihat di dalam Daniel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata di sana, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat yang ketiga yaitu Nebukadnezar, seorang raja yang besar, Raja Babel yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kedudukan kejayaan yang sangat besar. Tetapi pada akhirnya ketika dia mengeluarkan perkataan yang tidak menghormati Tuhan, maka pada akhirnya Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hormatilah Tuhan.
sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Obed-Edom. Beribadahlah kepada Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Maka saya yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Mari kita terus mau menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang terus hidup takut akan Tuhan. Orang-orang percaya yang menghormati Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa menjadi milik dan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman yang menguatkan kami, sehingga kami tidak takut menghadapi kehidupan ini. Kami tidak takut menghadapi virus-virus yang mengancam kehidupan kami. Karena kami tahu Yesus memegang kami dengan tangan kanannya. Haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Yesus baik, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, Yesus. Yesus baik. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku tidak sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Amin. Yesus Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus menopangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, ku tidak takut. Glory, haleluya. Sebab Kau besertaku. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus baik. Sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Glory, haleluya. Yesus
kemuliaan untuk Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bangga memilikimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji bagi Engkau Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh memiliki kekuatan, yaitu pekerjaan kuasa Roh Kudus yang telah bekerja dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu meterai dalam hati kami semua, menuntun kami untuk selalu setia mengiring akan Engkau. Saatnya Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang sangat kami kasihi. Kami mohon kepadamu Tuhan, biar Tuhan sendiri juga akan menolong, membela kami dalam menghadapi situasi dunia pada hari-hari ini Tuhan. Dengan COVID-19, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus menyertai kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri yang ada. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka hikmat akal budian daripada Allah sendiri, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik Bapa. Kami berdoa buat keluarga mereka. Tuhan Engkau lindungi dan Engkau memberkati. Kami berdoa juga buat TNI Polri yang ada, mana yang Tuhan sudah tempatkan di tempat mereka masing-masing. Tuhan Engkau beri mereka hikmat, Kau beri mereka kesehatan, kekuatan. Berkati keluarga mereka, lindungi keluarga mereka Bapa. Kami berdoa juga para medis, dokter, perawat yang ada, yang sedang menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan Engkau lindungi mereka Bapa, karuniakan kekuatan iman bagi mereka, sehatkan mereka Bapa, keluarga mereka juga Tuhan Engkau sehatkan. Seluruh pasien yang ada Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa juga kepadamu, Engkau lihat anggota MPR, DPR Tuhan, Engkau beri mereka juga hikmat dalam menghadapi masyarakat yang ada. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa bagi pimpinan gereja kami, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Beri mereka hikmat Tuhan, pengurapan Allah terus menjadi bagian mereka. Bahkan kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada dari berbagai denominasi gereja, Tuhan Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menyampaikan berita firman, dapat membawa umat-umat Tuhan untuk takut dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga buat daerah kami Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya. Tuhan Engkau lindungi mereka, beri mereka hikmat yang daripada Engkau sendiri. Kami berdoa khusus buat daerah kami Morowali Utara. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau lindungi. Engkau lihat bupati, camat, dan kepala-kepala desa. Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat daripada Engkau sendiri. Seluruh masyarakat yang ada di Morowali Utara, sehatkan kami semua Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami dapat mengerjakan tugas kami dengan baik, sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Kami berdoa juga khususnya bagi jemaat Elohim, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau pelihara di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam kegiatan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan Engkau lindungi, karuniakan kesehatan sebagai pegawai negeri wira swasta. Tuhan Engkau berkati usaha mereka di kantor di mana mereka bekerja. Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa juga bagi anak-anak sedang jemaat-Mu, mulai dari balita, Engkau pelihara mereka, sehatkan mereka Tuhan. Kami berdoa juga yang ada di luar Betlehem, Tuhan Engkau lindungi anak-anak sedang jemaat-Mu dalam pendidikan mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan Engkau buat berhasil apa yang menjadi cita-cita mereka ke depan. Mari Engkau nyatakan Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, karuniakan kesehatan Tuhan, hikmat daripada Allah menjadi bagian mereka. Bahkan kami semua, kami umat Tuhan dapat bebas memuji memuliakan Engkau. Terpuji bagi Engkau Bapa di surga. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi, lembu sapi, kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya terhadap Engkau, dan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian-Mu. Tangan kanan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tangan kiri kehormatan. Tuhan mengangkat semakin naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Sampai kepada anak cucu. Tidak akan meminta-minta. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat nikmat persekutuan Allah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mengucap syukur, tamatkan ibadah Minggu Raya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin.